Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya pagi ini. Subhanallah, sangat menyentuh sekali Ustaz. Insyaallah kita bisa istiqomah ya untuk ikut terus kajian An-Nur insyaallah. Ya, kita buka ya Ustaz. Di sini sudah ada yang mau bertanya langsung Ustaz. Ya, kami persilakan kepada Usti Lutfi Sufiana ya untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhali. Baik, jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, mungkin terkait tadi yang Ustadz sampaikan, bagaimana sangat luar biasanya gitu ya reaksi makhluk-makhluk Allah yang lain terhadap kesyirikan atau yang menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai anak gitu. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi kita pada saat ini Ustadz, jadi bagaimana kita melihat mungkin fenomena di negeri kita aja gitu ya, banyak kaum muslimin ataupun ajaran-ajaran Islam yang dilecehkan gitu ya, disepelekan. Nah itu bagaimana atau sikap apa gitu ya yang bisa kita tunjukkan gitu ya untuk menunjukkan bahwa ya kita tidak diam saja gitu ya dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, terutama kalau kita kaitkan dengan kita sebagai bagian dari insya Allah ya komunitas pecinta Al-Quran gitu ya, bagaimana mensikapi gitu ya kondisi-kondisi seperti yang mungkin sering terjadi gitu ya di negara kita gitu ya pada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kebencian yang dimiliki oleh atau berasal dari orang-orang, maksudnya sesama muslim gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau kita lihat di lapangan gitu ya, bagaimana perbedaan mungkin gerakan dakwah gitu ya, itu bisa menimbulkan kebencian satu sama lain, bahkan kadang-kadang saling jadi jadi kita sudah berdakwah gitu ya, kemudian seperti digerogoti gitu, dihancurkan gitu ya oleh sesama muslim sendiri. Nah, bagaimana kita mensikapi? Apakah kita diperbolehkan untuk bersikap tegas gitu ya atau keras, atau ya kita tetap mengedepankan gitu ya rasa kasih sayang kita sesama muslim terhadap orang-orang yang seperti ini. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di dalam berakidah itu terkenal ada namanya akidah al-wala wal bara. Ya. Ya. Al-wala itu artinya loyal, al-bara itu anti loyal. Ya. Di balik setiap sikap, di balik setiap akidah ini tentu harus ditunjukkan berbagai macam reaksinya. Ya. Bahwa kita memiliki al-wala, maka kita mencintai semua orang-orang beriman yang berada di jalan yang lurus. Ya. Kita akan berusaha mendukung perjuangannya. Ya. Ya. Terutama ketika orang-orang beriman itu ya katakan sudah punya kendaraan ya partai politiknya untuk memperjuangkan agama itu ya. Ini yang sangat tidak tepat ya ketika orang mengatakan ini kan cuma urusan dunia ya. Padahal orang kafir nggak begitu. Orang kafir itu menjadikan partai politik itu kan untuk kendaraan menghancurkan Islam dan kaum muslimin ya. Maka kita sebagai orang beriman harus mendukung ya partai politiknya orang-orang yang beriman, terutama dengan keimanan yang penuh dengan keikhlasan ya, agar itu bisa menjadi salah satu bukti ya perlawanan kita ya. Kalau ngelawan sendiri kan ya nggak mungkin ya. Ya,
bahwa kita ingin punya perlawanan yang katakan konstitusional, ya, maka salah satunya kita tunjukkan, ya, dengan dukungan kita terhadap kendaraan politik itu, ya, yang kelihatannya memang, ya apalah artinya diri saya yang cuma satu orang ini mendukung sebuah partai politik, siapa bilang satu, ya. Kalau yang punya kesadaran ini ada 20 juta orang, ya, itu tentu akan sangat berpengaruh untuk sebagai sebuah perlawanan terhadap kekufuran. Ya. Nah, itu salah satu bukti wala kita. Ya. Apakah jika komunitas kaum muslimin itu butuh dukungan dana, kita siap, ya, butuh dukungan doa, kita siap, butuh dukungan kehadiran, kita siap. Itulah yang insya Allah, ya, akan menjadi bukti, ya, perlawanan kita terhadap orang kafir, dan itu juga yang ditakuti oleh orang kafir, ya, ketika orang beriman itu rame-rame punya, ya, punya wala, punya dukungan, punya loyalitas terhadap semua yang bernuansakan Islam, ya. Ya, orang-orangnya, apakah partai politiknya, apakah visi dan misinya, dan seterusnya, ya. Baroknya adalah bagaimana agar jangan pernah mendukung, mencintai, dan lain sebagainya, betapapun kadang-kadang dengan penampilan-penampilan yang memukau, ya, yang jika tidak difahami dengan al-wala al-bara, ya, orang-orang musuh Islam ini, ya, dengan gampang menipu orang-orang beriman, ya. Kadang-kadang agamanya jelas-jelas, ya, agamanya betul-betul jauh dari Islam, ya, bisa-bisanya dia pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, datang ke tempat orang-orang beriman. Orang-orangnya beriman nggak ngerti, dikira wah ini cinta Islam, ya. Akhirnya apa? Ya, sampai dicium tangannya, ya. Padahal jelas-jelas dia itu kafir. Ya. Ini menunjukkan apa? Kondisi umat kita yang masih lemah dalam bab al-wala wal bara. Ya. Terlebih ketika tokoh kafir ini memberi bantuan 100 juta, wah udah kelepek-kelepek semua udah, ya. Udah Masya Allah si fulan ini sudah pendukung Islam, ya. Begitu selesai pemilu habis dikerjain, habis dimanfaatin, ya. Dan sedihnya nggak merasa kalau diperlakukan seperti itu, ya. Bahwa negerinya sedikit demi sedikit digerogoti oleh kekuatan kekufuran yang ada, ya. Nas'alullah lana wa lakumus salamah. Memang ini perjuangan yang luar biasa. Di satu sisi kita sudah diberikan kesadaran oleh Allah, ya, hakikat al-wala wal bara terhadap keislaman, keimanan, perjuangan dan lain sebagainya, tapi di belakang kita masih ada jutaan manusia yang belum paham masalah ini, ya. Sehingga memang tantangan kita terbesarnya memang dalam bab ini, ya. Tidak atau belum pahamnya umat kepada siapa dia berwala, dari siapa dia harus berbara, ya. Walaupun tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah niat dari segelintir orang ini terus akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimanapun kita, ya, tidak mengingkari, ya, peran dai kita, ya. Sebutlah, ya, Syekh HRS misalnya, ya. HRS ini cukup punya peluang untuk memberikan kesadaran kepada umat terkait dengan wala al-bara, ya. Dan untuk sebuah perjuangan ini beliau harus mendapat ujian, ya, dan saya yakin ini salah satu bayaran kesungguhan beliau memperjuangkan agama ini. Betapapun beliau sudah 5 tahun lebih, ya,
harus terasing di negeri lain, ya insya Allah itu negeri sendiri kaum muslimin, ya. Dan sampai saat ini masih terus terkendala. Semoga Allah segera mengembalikan bersama kita. Ini bagaimanapun punya peran yang besar, ya. Dan betapapun kita tidak istilahnya tidak menjadi seperti beliau, tapi insya Allah menjadi pendukung, pencinta beliau, itu insya Allah disamakan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ya. Alladzina taba'uhum bi ihsan, ya. Ketika kita belum bisa menjadi pelopornya, menjadi penggeraknya, jadilah pendukungnya, insya Allah Allah akan memberikan satu balasan yang setimpal juga. Walladzina taba'uhum bi ihsan, jadilah pengikut-pengikut kebenaran, baik fikrahnya maupun tokoh-tokohnya dengan baik, ya. Maka Allah menjanjikan a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada, ya. Dzalikal fawzul azim, ya. Ya, terhadap saudara-saudara kita sendiri memang itu sudah menjadi salah satu tantangan, ya. Bukankah Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Aku mohon perlindungan dari orang-orang yang hasad terhadap diriku. Baik hasad antara pribadi ke pribadi maupun hasad antara kelompok ke kelompok, ya. Jadi salah satu akhlaknya kita hanya bisa mengadu aja kepada Allah, ya. Karena kalau disikapi dengan sama, kesannya apa? Tuh kaum muslimin nggak bersatu, tuh kaum muslimin diadu domba dan seterusnya, ya. Jadi lebih kepada pasif aja lah, ya. Pasif aja, hanya minta tolong kepada Allah, tidak melakukan serangan yang sama. Apalagi Allah katakan di surat Fussilat, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jika ada saudaramu yang lain begitu benci kepadamu, musuhi kepadamu, tampillah kamu bagi mereka seakan-akan sahabat yang akrab, ka'annahu waliyyun hamim, ya. Karena kesabarannya, karena penghargaannya terhadap keimanan yang telah dimiliki oleh orang lain yang membenci diri orang beriman itu, dan dirinya tidak ingin jatuh ke kesalahan yang sama. Dia membenci kita, masa kita ikut membenci dia, ya. Dia menuduh kita ahlul dhalal, ahlul bid'ah, masa kita mau menyebut ikut-ikutan mengucapkan ucapan yang tidak baik yang serupa, ya. Maka, ya, tidak ada lain memang bersabar, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mungkin saja seperti yang Allah katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ya, ya. Tapi mungkin saja seperti yang disebut di surat Al-Hujurat itu, ya, mereka bisa akan suatu saat, na'udzubillah, semoga nggak terjadi, ya, ya. Orang beriman itu ada yang angkat senjata, ya. Maka dibolehkan orang beriman itu yang membela diri, ya. Betapapun itu sesama orang yang beriman, ya. Apakah yang terjadi dalam sejarah, ya, perang Jamal, perang Siffin, ya, itu semua adanya, itu semua bukti bahwa orang beriman pun bisa mengalami kondisi yang disebut oleh Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Yang penting setelah itu berusaha perbaiki, fa aslihu bainahuma, ya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ini thaqafah yang lebih makruhnya, ya, ya. Tapi kalau ada yang nggak mau berdamai, maka bisa saja yang nggak mau berdamai itu dipaksa, diperangi sampai dia tunduk, menyerah, ya, dan melucuti senjatanya. Bahkan bisa sampai seperti itu memang kehidupan orang beriman, ya. Jadi apa yang ada sekarang, ya, yang nyerang lagi, ya, ini, ya, sebuah apa, ya, sebuah keniscayaan memang dalam kehidupan orang-orang beriman
terutama yang memang punya visi misi yang besar dengan keikhlasannya, dengan keistiqomahannya, ya, memang tantangan dari internal itu ternyata terus ada, ya, ya. Baik internal sesama mukmin, baik internal sesama komunitas, ya, ya, itu ternyata memang selalu ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di surat Al-An'am, ya, qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ya. Ini yang dimaksud dengan bahwa tantangan dari internal itu akan terus terjadi, ya. Ya. Itu padahal kita sudah berdoa, ya, ya. Sudah berdoa, fawathiqillahumma rabbitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha. Gimana kalau nggak berdoa, ya, ya. Maka berdoa itu juga harus membuat kita tadi litubasysyira bihil muttaqin, ya. Harus optimis, ya. Optimisnya bagaimana, ya? Ya. Optimisnya agar kita jangan terlalu terikat oleh logika kita, ya, ya. Karena logika kita mengatakan begini, kita udah berjuang, digerogoti oleh saudara sendiri. Kita yang sudah bangun, dirobohin, ya. Jadi kalau pakai logika kita, kayaknya ya sia-sia, ya menurun, ya. Tapi enggak, ya. Yang punya dakwah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun ada orang lain yang berusaha menggerogoti, ya, tapi kalau Allah turun tangan, insya Allah, ya, segala permasalahan itu bisa selesai sekejap mungkin. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab, ya. Ya, kita punya pengalaman bagaimana sekumpulan calon legislatif dalam waktu yang sama, ya, ratusan orang tiba-tiba mengundurkan diri dengan mendadak sekali, ya. Di hari H mengundurkan diri ratusan, ya, calon anggota legislatif yang diperkirakan tujuannya agar partai politik ini tidak bisa berperan, ya. Tapi subhanallah di hari yang sama dalam waktu yang tidak waktu lama dengan cepat Allah kirimkan, ya, orang-orang beriman yang mukhlisin, yang mustaqimin itu menggantikan orang-orang yang sekejap, ya, dalam waktu yang sama mengundurkan diri itu. Itu betul-betul di luar jangkauan pikiran manusia kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya katakan, ya, bolehlah kita memang terbawa oleh pikiran kita, tapi jangan juga terlalu pesimis, ya, ya. Kaum muslimin keluar dari rumahnya menuju Badr itu juga nggak niat, ya. Itu yang mengeluarkan adalah Allah, ya. Ketika Allah tahu betul bahwa hamba-hambanya ini memang dalam perjuangannya penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketundukan kepada Allah, sehingga bahasa berangkatnya kaum muslimin dari rumah menuju Badar itu dengan istilah kama akhrajaka rabbuka min baitika. Allah yang menarik kamu, menggerakkan kamu keluar dari rumah menuju Badar, ya. Artinya itu bukan sesuatu yang direncanakan dengan baik, ya. Tapi hasilnya melebihi dari sebuah perencanaan yang baik. Begitulah jika perjuangan itu betul-betul dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya, lanjut ya Ustaz, pertanyaan berikut. Ada lagi Ustaz yang mau bertanya secara langsung dari Ukhti Endria Sarihastuti, ya. Masya Allah, silakan. Tafadhali, kami persilakan. Ya, Ukhti Endria, silakan bertanya langsung dengan Ustaz.
Ustaz. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ilmunya, Ustadz. Saya mau tanya tentang kaitan apa yang disampaikan Ustadz bahwa setiap peran dukungan itu walaupun dari satu orang yang berjalan dalam skala besar seperti mendukung partai itu apa namanya menjadi yang berarti gitu di sisi Allah, Ustaz. Apakah itu kadang-kadang kan kita aduh mau mendukung tapi kan kita tuh maksudnya kita tuh siapa gitu ya, dan skala yang didukung ini kan nasional atau bahkan mungkin internasional, misalnya kita sedang berduka dengan keadaan dengan perlakuan seorang presiden di luar negeri itu ya terhadap umat Islam. Nah itu apa namanya apakah nilai nilai perasaan kita atau mungkin dukungan kita itu sekecil apapun itu menjadi berarti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian jika iya itu apakah artinya polanya itu setiap dukungan dalam suatu perjuangan dakwah itu sama gitu, Ustaz. Maksudnya gini, kita berjamaah. Nah, satu orang itu mendukung perjuangan jamaah itu pahalanya tuh sama dengan yang lain gitu. Artinya pahala jamaahnya tuh disamakan atau masing-masing memiliki pendapatan pahala sesuai dengan effort sesuai dengan usahanya, Ustaz. Demikian, Ustaz. Syukran jazakumullah. Semoga bisa dipahami, Ustaz. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pertanyaan Ibu ini dijelaskan oleh Al-Quran dengan pemahaman terbaliknya, ya. Pemahaman lawan katanya, ya. Jadi kalau pertanyaan Ibu ini berada dalam dukungan terhadap sebuah gerakan kebaikan, gerakan kesolihan, ya. Gerakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelihatannya tidak berarti, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berarti, ya. Ini digambarkan oleh Al-Quran di surat Al-A'raf, ya. Jadi di surat Al-A'raf pendukung-pendukung kebatilan itu marah sekali, ya. Juga disebut di akhir surat Al-Ahzab, ya. Marah sekali kepada tokoh-tokoh kebatilan yang dulu didukungnya, ya. Marahnya apa? Ya Allah, kami ini menjadi ahlun nar ini karena kami mengikuti para pemimpin kami, ya. Seharusnya pemimpin kami itu harus diberi azab yang lebih, ya. Ya. Katanya Rabbana atihim di'fan minan nar, katanya, ya. Seharusnya pemimpin kami, pemimpin kebatilan itu, pemimpin kerusakan, pemimpin kemusyrikan, ya, itu harus dikasih balasan yang berlipat-lipat, ya. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Ya. Itu enggak berlaku wahai manusia, ya. Ya. Baik pemimpin maupun pengikut, ya. Ya, semua saya azab dengan azab yang berlipat-lipat, ya. Itu di ayat 38 ya surat Al-A'raf, ya. 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 Rabbana haula'i adalluna, ya Allah kami ini kan tersesat karena kami dulu salah memilih pemimpin, ya. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Seharusnya pemimpin itu dikasih azab yang lebih dari kami dong, ya. Kan kami yang ngajak mereka. Dijawab oleh Allah, qala likullin dha'fun. Mau pemimpin mau pengikut sama aja, ya. Kata Allah. Diberi azab yang besar, ya. Walakin la ta'lamun. Yang gini-gini ini sering manusia nggak paham, ya. Apa nggak pahamnya, ya. Nggak pahamnya begini, ya. Ya. Adanya manusia itu jadi pemimpin, kenapa? Ya. Ya karena dukungan dari orang-orang yang telah berloyal itu, ya. Ya. Sehebat apapun manusia itu mempersiapkan dirinya, saya akan memimpin, saya akan
katakan memperbaiki negeri ini dan seterusnya. Ya. Tapi setelah dilihat akidahnya kacau, pikirannya kacau, ya, hubungannya dengan siapa kacau, semua kacau, ya. Seharusnya orang seperti ini barok, jangan didukung, tapi didukung oleh manusia dalam hal ini. Ya. Ya. Ya semua akan mungkin mengatakan, apalah arti dukungan saya. Nah kalau yang ngomong begini ada 10 juta orang, jadilah dia sebagai pemimpin. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan, qala likullin dhi'fun, ya. Mau pemimpin, mau pendukung, saya azab yang sama. Kenapa? Karena ya memang nggak berarti dukungan kebatilan seseorang itu satu, ya. Ya. Tapi ketika itu datang dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta, ya, jadilah orang yang jelek itu sebagai pemimpin. Ya. Karena itu memang dalam Islam bab mendukung, ya, siapa yang harus didukung itu babnya sangat luas, ya, baik hadits-haditsnya maupun ayat-ayatnya, karena masalah dukungan-dukungan sehingga mengantarkan orang menjadi pemimpin itu ada pertanggungjawabannya, ya, di hari kiamat. Ya. Jadi sebagaimana ketika hal ini diarahkan kepada kebatilan, manusia harus menanggung risikonya yang luar biasa beratnya, ya. Otomatis, ya, jika bab-bab seperti ini diarahkan kepada kebaikan, kepada kesolihan, kepada hidayah, ya sudah pasti, ya, di situ ada balasan dari Allah, ada rahmat dari Allah, ada apresiasi dari Allah, ya, sebesar, ya, para tokoh-tokoh itu di dalam memperjuangkan kebenaran, ya, ya. Pertanyaan ini mirip juga pertanyaan seorang sahabat yang mengatakan begini, ya, ayati ahaduna syahwatahu sadaqah, ya, ya. Kalau bahasa gampangannya itu, ya, ya Rasulullah, ya, masa hubungan suami istri aja gitu sedekah katanya, ya, ya. Bukankah kalau hal-hal begitu tuh nggak perlu ngaji lah, nggak perlu ini, nggak perlu itu, ya, semua orang juga bisa. Maka apa jawab Rasulullah, ya, wahai sahabat, katanya, kalau kamu melakukannya kepada yang haram dosa enggak? Oh ya pasti dosa. Ya sudah seharusnya ketika kamu arahkan kepada yang halal, maka itu ada sedekah, ya. Karena ketika kamu menyalurkan kepada yang halal, berarti di situ ada rasa takut kepada Allah, ya. Berarti di situ kamu betul-betul memegang amanah, ya. Berarti kamu di situ betul-betul punya semangat menegakkan hukum Allah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, ya. Pantaslah jika Allah menyebut sedekah, ya. Dan terhadap orang yang menyalurkannya kepada yang haram, itu berarti udah nggak takut kepada Allah, nggak takut azab Allah, ya, nggak takut rusaknya masyarakat. Ya wajar kalau Allah akan membalasnya dengan balasan yang jelek, ya. Begitu juga terkait dukungan, ya. Karena itu Allah selalu menyetarakan, ya, antara tokoh-tokoh, ya, perjuangan dalam kebaikan itu dengan pendukung-pendukungnya, ya. Wabil khusus di At-Taubah ayat 100, ya, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim, ya. Begitu juga banyak sekali, ya, nas-nas seperti ini bahwa insya Allah sebagaimana pendukung kebatilan dengan tokoh-tokohnya disamakan, ya otomatislah, ya, dalam kebaikan, dalam kesalihan, ya Allah juga begitu, ya. Apakah hadits almar'u ma'aman ahab, ya, Allah akan menyatukan manusia itu dengan siapa dulu dia mencintainya, ya. Mencintai orang yang saleh, mencintai ahlul taqwa, ahlul iman, insya Allah dengan mereka, ya. An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasul
Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Memang intinya ini bab khusus dalam babul aqidah yang disebut dengan babul wala wal bara, ya. Karena dengan dipahami masalah kepada siapa kita berloyal, kepada siapa kita anti loyal, ini memang dampaknya bisa terkait dengan kehidupan besar, kehidupan bernegara, ya. Sehingga memang harus ada kajian secara khusus supaya manusia terjaga dari kesesatan, terutama kesesatan yang tidak disadari. Ya. Memang nggak susah diterima oleh akal, ya. Masa mendukung si fulan yang katakan dengan latar belakang yang kacau didukung dosa, itu memang nggak nyambung, ya, kalau nggak ada ilmunya, ya. Ya. Tapi dengan keilmuan al-wala wal bara, ya, memang ya, sebagaimana ya, dukungan yang kecil itu bisa berdampak kerusakan yang luar biasa ketika kepada kebatilan, maka begitulah kepada kebenaran, ya, dukungan yang kecil pun insya Allah akan berdampak kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Masih bisa Ustaz? Ya, satu lagi aja, ya. Dari chat ya Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memiliki latar belakang keluarga Nasrani. Mama saya almarhum mu'alaf. Hampir 99% mereka aktivis gereja. Bahkan pendeta dari berbagai sekte. Tentu mereka ajarannya adalah Allah memiliki anak gitu ya. Iya, betul, ya. Memiliki anak. Apakah saya berdosa jika tidak mendakwahi mereka? Karena sampai saat ini jujur saya belum pernah bicara soal akidah. Walaupun sebagian mereka atau tante-tante mengasuh saya saat masih kecil. Ya, udah. Ustaz, ya. Apakah saya berdosa ketika tidak mendakwahi mereka, padahal mereka tante-tante mengasuh saya sejak kecil, itu Ustaz. Ya. Iya, ya. Berarti Anda termasuk mu'allaf, ya. Ya, mu'allaf itu memang pengertiannya tidak harus sudah masuk Islam, ya. Orang yang belum masuk Islam tapi sedang kita dekati, sedang kita arahkan untuk masuk Islam, itu juga artinya mu'allaf, ya. Apa yang disebut dalam Al-Quran wal mu'allafatu qulubuhum dalam pembagian zakat, itu pengertiannya belum masuk Islam, ya. Jadi sedang dirayu agar, sedang didekati agar masuk Islam, ya. Ya apalagi kalau baru masuk Islam tentu lebih berhak untuk mendapat perhatian dalam bab zakatnya, ya. Wallahu a'lam, saya sering mengikuti ceramah-ceramah orang-orang yang mu'allaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, bagaimana usaha mereka mendekati keluarganya, ya. Bahkan kalau ibu kalau mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman karena bergabungnya dengan Islam, itu mereka juga punya organisasinya, ya. Jadi organisasinya itu bisa memberikan satu advokasi, ya, kepada orang-orang yang baru masuk Islam tapi mengalami apakah dampak ekonomi, apakah dampak pengkucilan, bahkan mungkin bisa ada dampak kekerasan fisik, ya. Kelompok ini semoga ibu sudah tahu sebetulnya, ya. Kelompok ini bisa melakukan advokasi yang cukup berarti, ya. Nah, salah satu pengalaman mereka saya menarik memang, kalau apalagi kita posisinya sebagai seorang anak, ya, akan tertolak, ya, akan tertolak kalau kita berani-berani, ya, menasehati ataupun mengikuti mereka, ya. Seperti yang diceritakan itu, ya, ternyata mereka itu mudah luluh, ya, mudah luluh ketika dakwah kita langsung dakwah praktek saja,
ya. Ya. Artinya kita berusaha menunjukkan ya akhlak berupa perhatian yang setinggi-tingginya kepada mereka. Ya. Ya. Maka mintalah tolong kepada Allah untuk bisa melakukan. Ya. Kalau kebetulan Allah memberi keluasan harta, maka jangan sayang-sayang ya berbuat baik kepada mereka lewat harta kita, apakah memberi hadiah, apakah memberi perhatian yang lain-lainnya dan seterusnya. Seperti yang diceritakan itu, jadi orang tuanya itu menjadi sangat terpukau dengan akhlaknya setelah Islam. Ketika orang tuanya itu sakit, dirawat, dialah yang paling tampil, paling memberi perhatian selama dirawat misalnya. Ya. Sehingga dia merasa ya bersama Islam itu sungguhnya menjadikan manusia lebih baik. Ya. Ya. Wah, dengan segala ya dan banyak pengalaman-pengalaman yang lain ya. Ya, yang akhirnya memang bisa luluh ya setelah ya ditunjukkan setelah kita ya berakhlak yang baik. Tentunya ketika kita mendakwahi dengan akhlak yang baik, sebelumnya tidak semata-mata untuk mempengaruhi mereka ya, tapi sebelumnya adalah memang ini perintah Allah ya, perintah Allah. Jadi kita meniatkannya ini bentuk ketaatan saya kepada Allah, bahwa saya harus tetap berbuat sebaik mungkin kepada orang tua saya yang masih ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di surat Luqman ya, halaman kedua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ya. Berinteraksilah, bergaulah sebaik-baiknya kepada orang tuamu yang masih tidak Islam itu, yang masih kafir itu dengan sebaik mungkin ya. Jadi jika yang kafir saja harus mendapat perlakuan yang sebaik itu dari orang beriman, bagaimana dengan orang tua yang dalam keadaan muslim ya? Ya, dalam keadaan orang tua syirik, bahkan menindas kita ya. Ya. Jadi jahada ala itu ada sebuah makna penindasan ya. Jadi kalau ibu baca Al-Ankabut tidak pakai ala, tapi pakai litusyrika, wa in jahadaka litusyrika ya. Jadi kalau litusyrika itu enggak menindas ya. Jadi biasa aja, kamu mau bergabung Islam silahkan, enggak gabung juga enggak apa-apa ya. Ya, tapi ala itu menindas. Kamu harus keluar ya, kamu ya. Seperti itu aja Allah minta, perlakukan dia sebaik mungkin. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Tentu ketika Allah yang menyuruh kita seperti itu pasti ada maksudnya ya. Nah, menurut kisah-kisah orang yang mu'allaf, ternyata rata-rata di balik perintah Allah ini punya dampak meluluhkan hati ya. Tanpa harus mengajari bapak kamu ini salah menurut Injil ini kamu ini salah ini ya. Tapi karena kalau kita ajak dia berdebat dalam bab itu, ya apalagi dia sebagai senior, ya dia pastilah dia akan memasang tamengnya, memasang bantahannya, ya. Tapi kalau pendekatannya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ini berarti dakwah qalbiyah, dakwah dengan hati, ya. Hatinya yang kita luluhkan, ya. Tapi kalau akalnya kita luluhkan, dia akan ngelawan. Jadi memang tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan untuk melawan dengan pikirannya. Ya. Kecuali jika tidak berdampak apa-apa, ya. Kalau dijelaskan tentang ini salah, dia menerima, ya, alhamdulillah. Tapi kalau dia ngelawan, maka ibu kena ayat yang disebut di surat Al-An'am, ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm,
Jangan otak-atik akidah seseorang yang salah itu. Apalagi dengan menjelekkan, mendiskreditkan. Dia akan membalas yang sama. Akhirnya Islam, Rasulullah, Al-Quran bisa ikut diserang. Sayang. Fayasubbullah. Ya, bahkan Allah pun juga diserang. Tanpa mereka sadari bahwa itu sebuah perbuatan yang salah. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman peserta kajian tafsir Maryam. Insya Allah bermanfaat Ustadz. Amin. Insya Allah. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disalin ya. Mudah-mudahan di waktu yang mendatang bisa dijawab. Ya mungkin untuk melengkapi kajian kita pada pagi hari ini Ustadz bisa ditutup dengan doanya Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين ودواء أسقامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وعن أولادنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع أقربائنا من هذا البلاء والوباء والمحن والشدائد ما ظهر منها وما بطن في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.